Aku tuh pengen masukin sidat kita ke kolam, tapi dengan alasan karena memang aku tuh sebenarnya tuh pengen mencoba untuk menambahkan bagian bawahnya, guys ya. Ini kan polos banget nih bagian bawahnya. Aku pengennya tuh nambahin batu-batuan seperti ini, guys. Dan kita coba buat simulasikan juga si sidatnya kalau misalnya ditaruh di kolam itu akan seperti apa, guys. Untuk yang pertama untuk melihat dia kalau di kolam seperti apa, dan yang kedua supaya keluar sendiri dengan sukarela. Tuh dia tuh masuk ke sana ya. Oke guys, jadi di video kali ini kita mau ngasih lihat ke teman-teman sidat kita ya guys ya. Dan aku tuh pengen masukin sidat kita ke kolam, tapi dengan alasan karena memang aku tuh sebenarnya tuh pengen mencoba untuk menambahkan bagian bawahnya guys ya. Ini kan polos banget nih bagian bawahnya. Aku pengennya tuh nambahin batu-batuan seperti ini guys. Tadi udah dicuci sama Fali batu-batuannya. Ini sih tadi dikhawatirkan takut telan ya sama Fali ya. Kayaknya sih sidatnya tidak sebodoh itu sih guys ya. Harusnya sih sidatnya tidak akan memakan batunya ya guys, karena ini memang batu-batuan yang ini kan batu kali gitu kan. Dan di beberapa tempat aku tuh suka lihat sidat ini emang ada di kali-kali gitu guys. Di daerah mana ya? Itu pokoknya ada di beberapa daerah kan di sakralkan ya si sidat itu ya. Dan dia emang suka ada di kali-kali. Harusnya sih dia tahu kalau ini nggak bisa dimakan ya guys ya. Jadi ya nanti kita bakal coba buat taruh ekonomer seperti ini nih. Ada backgroundnya kan, kayak bukan backgroundnya apa, ada dasarannya ya guys ya. Yang biasanya dasarannya itu polos, ada batu-batu kayak gitu guys, supaya lebih estetik aja kelihatannya ya guys ya. Nah tapi karena memang ini juga bakal kotor dan nanti juga kayak pas batu-batuannya masuk juga si sidatnya bakal stres kalau misalnya kita tiba-tiba masukin. Jadi sekalian aja kita keluarin sidatnya dan kita coba buat simulasikan juga si sidatnya kalau misalnya ditaruh di kolam itu akan seperti apa guys. Karena memang awalnya tuh ini sidat pengen aku gedein, pas udah gede taruh kolam. Cuman karena memang aku jadi ragu ya, soal di kolam kan teman-teman tau lah ya persaingannya ketat ya. Dulu juga aku pernah punya sidat yang lebih kecil dibandingkan ini guys, ditaruh di kolam dan berujung meninggoy ya. Jadi kayaknya ini sidat gak akan aku taruh di kolam kayak secara permanen gitu loh. Cuman pengen cobain aja kira-kira kalau di kolam dia akan seperti apa. Yaudah deh guys, kalau kayak gitu kita kayaknya ini deh mas, minta tolong si mas deh ini mas. Sini coba minta tolong dikuras ya mas ya ini ya. Terusnya ini juga si sidatnya minta wadahnya, nanti kita coba buat taruh di wadah gitu. Kayak styrofoam gitu ada nggak? Nggak ada ya styrofoamnya ya? Pada bolong ya styrofoamnya ya? Atau apapun lah buat ngangkat si sidatnya nih yang kayak gini-gini atau gimana lah. Gitu bang. Apa tuh? Oh iya, pakai ini aja, benar. Bisa pakai ini aja. Kita coba buat taruh sidatnya. Ya kayaknya sini coba dikuras dulu. Soalnya aku mau coba buat kasih makan ikan-ikan yang ada di kolam dulu, guys. Udah kasih makan ini. Banyak nggak ngasih makannya? Oh, satu gini ya? Udah, kita kasih makan lagi ya, guys ya, dikit ya. Untuk memastikan kalau ikan-ikan di kolam kita sudah makan, biar nanti sidatnya itu nggak terlalu dibully gitu loh, guys ya. Apa? Oh iya. Baru dikasih makan ternyata guys. Tapi dia apakah sudah tidak mau? Apakah masih mau guys? Kayaknya mau terus ya. Tuh, masih pada datang guys ya. Masih pada datang ya. Assalamualaikum semuanya. Cuma ini sejujurnya kolamnya agak butek, jadi mungkin besok atau lusa atau nanti lah ya next time aku main kesini lagi kita bakal kuras kolam guys ya. Untuk sekarang mah nanti aja lah ya kuras kolam. Lagi males guys, jujur aja ya. Tuh guys, kita kasih makan dulu si ikan-ikannya ya. Si Toman teh mau makan gak sih mas? Kayak nggak pernah lihat dia makan guys ya. Dia malah bareng-bareng sama ikan gabus tuh di sana tuh ya, saling bertatap-tatapan ya guys. Tuh, tapi kayak mau makan dia tuh. Oke, ntar guys kita coba lempar sana ya. Per ikan-ikanan ya. Toman itu gitu deh. Kalau di awal-awal ini nggak awal sih, ini udah 2 minggu ya guys ya, semenjak tragedi akuarium bocor ya. Kita taruh di kolam. Tapi aku belum lihat lagi Toman makan. Cuman biasanya sih kalau Toman makannya makan kepala ayam guys. Nih ya, kita coba lemparin ke sini aja ya. Yang penting ini nanti ketika si sidat masuk, mereka dalam keadaan kenyang. Jadi si sidatnya nggak akan dihajar. Gitu doang sih sebenarnya tujuanku ya guys. Oh, biar kita kasih makan dulu, terutama RTC ya guys. Soalnya ikan mas aja di sini yang notabene ikan konsumsi ya guys, yang memang sering dikonsumsi sama mereka aja terlihat aman guys ya. Harusnya sih dia aman-aman aja guys. Buat lemparin lagi ya. Guys tuh guys, gila ya. Mantap banget guys. Yuk makan. Push. Gila guys, masih rakus dia ya. Ikan patin juga sekarang udah mulai makan ikan kecil kayak gini ya. Dan aku tuh suka banget kasih makan ikan kayak gini ya guys. Ini nggak tahu ikan jenis apa ya, pokoknya ini ikan laut. Nah aku belinya itu tuh ya per kilo gitu guys. Nah ini yang aku suka, dia nggak usah dipotong-potong. Jadi kayak kita kasih makan ikan mas aja gitu loh guys ya, langsung dimakan. Jadi kayak kalau dikonsumsi sama manusia juga enaknya tuh dijadiin kayak goreng kering tuh luka ya guys. Ini goreng kering guys. Nah ini ada ikan toman sudah mulai datang. Coba lemparkan ya guys ya di depan muka dia. Ngalah tomannya mah guys. Ngalah tomannya ya. Karena yang makan ikan-ikan yang lain ya. Ini Oxydoras
Niger juga nih, yang awalnya dulu tuh aku jarang banget lihat dia makan, terus yang terakhir aku lihat dia makan tuh makanannya juga paling cuma pelet-peletan doang. Sekarang udah mulai dia tuh mau makan tuh guys, tuh ya dia makan juga ya. Pokoknya ini ikan-ikan di sini udah pada kenyang lah, kelihatan sih dari gerak-geriknya juga, bukannya agresif gila gimana, tapi dia udah mulai tenang. Nah ini waktu yang tepat untuk kita mau masukkan sidatnya ya guys. Nah sekarang kita bakal coba nih mau masukin sidatnya nih. Ini ada anaknya Mas Ali juga nih. Ini siapa namanya Mas? Yasmin ya? Yasmin. Ada Yasmin lagi main. Mau tahun baruan di sini. Say hi tuh. Hai. Hai guys. Hai guys, coba. Coba hai guys. Asik. Umur berapa itu Mas? 4 tahun? 4. Wih 4 tahun guys ya. Nih kita, ini nggak apa-apa nih di sini nih. Nggak apa-apa ntar di mana ya? Nih guys, ini emang apa? Dia kan agak ceklokan, terus di situ ada pembuangan air. Jadi ini sekalian dipel ya guys ya. Nah ini dia. Tapi sebenarnya sih sidat udah masih jernih sih airnya Mas ya. Iya. Baru diganti ya sebenarnya ya? Enggak, udah ada beberapa hari. Ini yang sering mah. Sering diganti mah ini ya. Ini mah jarang ya. Jarang. Tapi ini udah disifon sih. Ya yang penting mah disifon sih di bagian kotor-kotornya. Apa Mana berdarah? Iya tuh, guys. Toman ya emang ya. Nggak di bawah, nggak di ini sama aja. Iya memang kayak gitu lah karakternya lah. Nah guys, nih kita coba buat lihat si sidatnya ya. Ini si tempat sidatnya di mana ya Mas ya? Pakai yang itu aja. Udah. Ini palingan disifon aja yang kotor-kotornya. Aku minta tolong dan ini dia untuk sidatnya guys ya. Nah ini airnya kita ambil aja dari sini guys. Sidatnya kita tangkap. Iya biar bisa. Ini kayaknya si sidat kalau misalnya cuma sekedar ditaruh di sini doang mah bisa lah guys ya. Sebentar terus ini kita coba buat di kolam. Aku penasaran sih si sidat ini tuh akan seperti apa kalau di kolam guys. Pakai yang biru aja, yang ada kawatnya itu. Yang ada kawatnya nggak usah. Oh nggak usah, biarin pakai ini aja. Nih guys, tuh sidatnya juga sudah mulai, sudah merasa ini ada apa nih gitu kan. Tangsi mau balik. Pakai apa ya ini ya, Mas ngambil ya, pakai jaring aja ya. Aku mau ambil jaring guys. Ada di sini nggak? Hah? Coba aku cari lah. Oh, oke. Jaring-jaringnya ya guys. Nah ini airnya emang nggak usah terlalu banyak di ini sih, diganti sih. Ini cuma dikurangin aja sedikit karena kan ntar batu masuk. Kalau batu masuk kan volumenya akan bertambah. Paling gitu aja. Karena batunya juga udah dibersihin dan ini juga nanti pasti butuh waktu beberapa menit atau beberapa jam ya guys ya untuk memastikan si airnya ini tuh benar-benar jernih sih guys. Coba kita tangkap sidatnya Mas. Kita coba tangkap ya. Bismillah ya guys. Semoga sidat ini nantinya dia bakal nyaman sama tempat barunya ya. Susah nangkepnya. Oh, susah nangkepnya. Gila gede juga ya ini ya. Oh guys, gila guys, gede banget guys. Wah guys, dipancing mantap. Wih, mantep langsung dia ya. Weh. Nah guys. Makasih ya Mas. Tuh lihat gede tuh. Yasmin, lihat Yasmin, gede banget Yasmin. Tuh. Ini udah berapa meter ini ya dia? Baik, Tuh, baik ini ya. Ini dinamain nggak Mas dia Mas? enggak. Nah, dinamain nggak? Guys, namain guys. Aku juga belum namain ya si sidat ini selama ini ya guys. Kamu sidat raksasa aja tuh ya. Yang itu yang luka kemarin alhamdulillah udah sembuh. Matanya kemarin sempat luka ya. Nah nih guys. Jadi ini dia untuk sidatnya guys. Ini pertama kalinya juga sih aku keluarin gini guys. Oh ini? Iya, keluarin kayak gini. Soalnya dia dari awal di situ. Dulunya nggak taruh di situ sih kayaknya. Tapi dulunya nggak segede ini. Dulunya kurus guys. Sidat kurus kayak belut aja gitu kurus ya. Coba dia sebenarnya bisa lompat ya. Lompatnya dalam artian kayak nge-sliding keluar gitu bisa dia guys. Terlihat jinak ya. Seperti tidak menggigit, langsung gigit. Biasanya kayak gitu. Nih guys, wah gila sih. Mau dimasak apa nih guys ya kita hari ini? Jangan ya. Piaran aku guys ini guys. Mau gila sih guys. Wow. Dan itu masih terbilang bisa gede lagi. Dan gedenya lumayan ya guys ya. Kalau misalnya gede bangetan, nanti kita kasih lihat videonya juga teman-teman. Mungkin ya ada orang mancing gede, itu bisa segede itu guys. Oke. Ini kalau misalnya batu udah bisa dimasukin, mau masukin aja kali ya Mas ya. Yang penting mah, hah? Udah bersih lah itu, udah bersih. Makanya bingung juga mau diapain. Palingan masukin batu aja lah nih guys ya. Biarin sidatnya kita taruh sini dulu guys. Sidat ini mah dia sebenarnya untuk oksigen gitu-gitu dia nggak harus begitu kayak punya sirkulasi yang gimana guys. Dia mah lumayan kuat sih sebenarnya kalau sidat gitu ya. Ya coba buat masukin aja nih batunya. Tinggal kita ratain guys. Nah, ini kan pasti kan ada putih-putih tuh. Karena mau segimana bersih juga, biasanya masih ada aja kayak kotoran-kotoran yang masih menempel ya guys di batunya ya. Nah, ini kita tinggal rapiin saja supaya kayak ada apa ya? Kayak ada nuansa baru lah guys. Biar lebih estetik gitu loh ya si akuarium kita ya. Kan di atas ini juga kan kita kasih ubin nih. Kalau ubin ini sengaja awalnya dulu supaya kalau misalnya ada lampu, nanti lampunya terang ke bawah, mantul lagi ke atas. Jadi nanti dia tuh kayak cerahnya tuh atas bawah gitu ya guys. Soalnya memang sih kalau misalnya ada ikan patin seperti ini tuh bahan bulian banget sih guys. Hampir selalu ya ikan patin yang ada ya guys. Dimanapun itu ya tempatnya ya, kalau di albino jadi bahan bulian ya guys. Dia memang sudah
terlahir untuk dibully ya guys ya. Kita coba ya biar si Mas Aldi lanjutin ya. Kita coba sekarang masukin sidatnya guys sesuai dengan cita-cita kita guys ya. Memasukkan sidat ke kolam guys. Ya Allah, finally guys, cita-citaku tercapai guys. Wah, berat juga ya. Ini kalau misalnya kita lihat sidat kayaknya sih ukurannya memang udah cocok di kolam guys ya. Kalau dulu sih jujur saja sidat yang pertama kali kita punya itu taruh di kolam memang dia ukurannya masih terlalu kecil guys. Guys, ini sidatnya ya. Bismillah ya. Langsung aja turunin sini guys. Wah, lumayan berat. Oke, wow guys. Kalau teman-teman perhatiin ya, dia warnanya langsung berubah loh, jadi agak cerah loh. Gara-gara stres kayaknya. Tenang ya, sebentar ya Dat ya. Kita cuma evakuasi dia sementara aja guys. Untuk yang pertama untuk melihat dia kalau di kolam seperti apa, dan yang kedua supaya keluar sendiri dengan sukarela. Oh dia tuh masuk ke sana ya, bareng sama itu. Kelihatan nggak sih di kamera? Nggak tahu deh aku juga guys ya. Nih aku kasih lihat ke teman-teman ya, sisi datanya ya. Nih guys. Ini dia untuk sisi datanya. Dia panjang banget ya kalau dipikir-pikir ya. Dia kayaknya kalau terpanjang sepertinya dia paling panjang ya guys ya. Karena kan memang sidat ini kan membesarnya kan nggak cuma ke samping tapi ke ini juga kan, kayak memanjang gitu kan guys. Dan ini dia. Ini jujur aja ya kalau untuk kolamnya memang kondisinya lagi kotor guys ya. Belum kita kuras. Cuman nantilah di next video kita bakal kuras. Dia akan lebih jelas juga ya. Cuman teman-teman juga bisa lihat untuk sisi datanya. Dia langsung exploring ya guys. Ini kayaknya pertama kalinya dia bertemu sama predator dan juga monster yang lebih besar dibandingkan dia guys ya. Wah, hilang dia guys. Kemana dia hilang guys? Wah, merusuh dia merusuh. Mana kok hilang ya? Mana dia? Oh iya tuh guys. Dia langsung exploring ya. Kalau aku sih mikir dia pasti bakal diem di satu tempat guys ya. Di tempat yang memang buat dia tuh paling aman dan paling nyaman. Mana ya dia kok hilang ya? Oh ini nih guys ya. Tuh. Dan pasti untuk di awal-awal seperti ini dia akan exploring dulu guys ya. Guys. Gila. Wih. Cepet banget ya dia ya untuk kayak beradaptasinya ya guys. Dia mulai exploring. Dan sebenarnya sih kalau di kolam dia cukup besar dan cukup aman sepertinya guys. Tidak akan dirusuh dengan oleh yang lain ya. Cuman biasanya untuk beberapa ikan ditaruh kolam ini tuh bukannya berarti dia kurang gede atau gimana, biasanya dia kurang nyali, kurang mental guys. Seperti aku pernah masukin tiger catfish di sini. Padahal ukurannya gede ya, cuman sehari 2 hari itu dia stres, dia berpulang karena memang dia nggak kuat stres gitu guys. Belum lagi gurame padang. Waduh, gurame padang aku udah ada 3 ekor mah ya. Untungnya gurame, jadi kalau kenapa-napa tinggal kita bakar ya, tinggal kita makan ya guys ya. Waktu tiger catfish, jujur aja kita nggak makan ya, kita kubur ya guys ya, karena tiger catfish kan sebenarnya bisa aja sih dimakan ya. Untuk sebagian orang mungkin mau makannya ya guys ya, cuman jujur kita merasa itu peliharaan ya, jadi nggak aku makan. Nah ini kalau sidat aku nggak tahu deh ya guys, kalau sidat seperti apa, cuman sepertinya sih dia memang sudah lebih nyaman di sana ya guys. Ini dia sidatnya tuh guys, keren ya, kayak ular gitu guys. Sepertinya sih sidatnya juga dia akan menyesuaikan warna yang ada di sini ya, karena kan di sini kan dia kan nggak begitu hitam, tapi ada kayak semacam kecerahan biru dan juga lumut-lumut gitu ya guys ya, bukan yang pure hitam. Jadi kayak dia juga bakal menyesuaikan warnanya pun bisa jadi akan lebih cerah ya guys ya dibandingkan waktu dia di akuarium. Mana tuh sidatnya tuh guys, kita coba utarakan ya guys ya. Guys, oh dia juga gigit guys, enggak ada yang gigit nggak sih dia? Kalau diganggu gigit nggak guys ya? Masih nggak gigit guys tuh ya. Kan dia ya begitulah guys ya. Nah ini untuk kondisi yang lainnya, ini kan gurame juga udah gede banget nih. Gila, guramenya udah gede sekali ya guys ini ya. Tapi pertumbuhan gurame itu kalau udah segede gini tuh lama guys. Kayak dia tuh nggak langsung buas gimana, nggak, pelan-pelan tapi ngegedein terus gitu loh guys ya. Sama ikan lele albino sih, kerasa banget sih lele albino gedenya ya guys. Ini lele albino. Ini dia kayak emang bener-bener calon-calon bisa jadi Pedro nih guys. Wah, lebih gede lagi bro. Sebenarnya dia tuh gendut aja sih. Ini mah gendut banget sih guys tuh. Pedro dulu tuh sebenarnya gendut juga, cuman karena dia jantan, jadi dia agak kurus. Ini kayaknya si betina ya kalau kita lihat ya guys. Wah, ketutupan guys. Predator-predatoran udah di sini. Nah ini untuk Arapaima gigas ya. Kita katasin ya guys. Gila. Guys tuh ya, lihat ukurannya gede banget guys. Ini kalau misalnya dia ukurannya lebih gede lagi, dikit, katanya sih mindahinnya susah ya. Dalam artian dia gampang stres guys. Kayak istilahnya kalau dipindahin, cara handlingnya salah,
dia bisa malah tewas ya guys kalau misalnya udah gede. Arapaima gue lihat tiger fish kayak gitu katanya guys. Aku nggak tahu karena aku nggak pernah punya ya guys ya kalau gue lihat tiger fish. Nah ini balik lagi ke Sidat, dia sedang exploring dan sepertinya dia cukup nyaman ya guys. Hanya saja sih kalau Sidat seperti ini karena memang kan biasanya dia di sana mah sendirian, jadi nggak ada tempat ngumpet, dia aman. Kalau di sini sih sepertinya dia kalau nggak ada tempat ngumpet bisa jadi dia stres guys. Jadi sebisa mungkin ntar kita coba buat kasih tempat ngumpet. Tapi nggak juga sih ya karena kan kita cuma sementara taruh sini guys ya. Pokoknya kalau misalnya ntar suatu saat kita jadikan Sidat ditaruh di sini, nanti tergantung teman-teman ya di kolom komentar ya. Kalau misalnya setuju ditaruh di kolam ya kita coba buat taruh kolam. Tapi ntar kita kasih tempat ngumpet. Tapi kalau misalnya nggak setuju ya kita taruh di sana lagi aja. Kita besarkan lagi Sidatnya sampai kita punya Sidat terbesar se Indonesia ya guys ya. Gila ya. Oke lah jadi kayak gitu. Ini paling kita coba buat ngecek aja dulu ya guys ya si akuariumnya seperti apa. Ntar kita videoin lagi guys. Oh iya guys, buat teman-teman yang penasaran, aku tuh pakai apa sih dan ada barang apa aja sih di video ini, teman-teman bisa langsung aja klik keranjang di bawah buat lihat produknya ya. Guys, ini untuk kondisi akuarium Sidatnya udah oke ya, cuman tinggal tunggu jernih sedikit aja ya guys ya. Mana sambil kita tunggu jernih, ini ada beberapa ikan-ikan kita yang masih belum dikasih makan. Ini kita coba buat kasih makan. Cuman katanya nggak begitu demen ya mas ini ya. Biasanya sih harusnya demen-demen aja ya. Mainin dulu tuh. Ikan patin mah nggak makan ya yang kayak gini ya? Apa makan sih dia? Enggak ya? Makannya pelet ya dia mah ya? Apa makan ikan? Makan ayam. Makannya ayam ya mereka ya? Serius? Oke, kita coba kasih tuh ya. Lubang. Kenapa makan ikan juga tuh? Makan dia? Makan. Oh dia makan guys. Mau kita kasih lagi dikit lagi ya guys. Lebih sukanya masih ke ayam. Mana mama sih pada bakal makan ayam ya? Kayak agak-agak Gemoy. Wah, keinian guys. RTC kok di sini mah nggak rakus ya? Kok nggak seperti RTC pada umumnya ya guys? kalau ayam Makan dia. Ini oh tuh kan. ya. Segini dia. Biasa lah gitu enggak. Iya, tapi kok nggak mau ya? Emang Tomannya makan ayam juga ini? Wow guys, ini adalah sesuatu hal yang... Tapi sebenarnya kalau ayam tuh bikin kotornya gampang bikin kotor aja sebenarnya ayam tuh. Cuman sisanya ya aman-aman aja kalau memang dia mau ya guys. Kalau si kuda laut udah dikasih makan belum mas? Belum. Kita coba kasih makan ya. Ini mana lampunya nih? Kita coba ya, bismillah ya. Kuda laut. Mau nggak dia kasih makan ikan? Biasanya nggak dikasih makan ikan soalnya guys ya. Ini mah kita penyegaran aja ya. Kok makan? Dilepeh deh. Makan nggak sih dia? Oh nggak suka ya? Nggak suka ya? Udah pernah coba mas? Udah. Oh emang nggak suka dia? Makanya dia biar kakak yang cek sendiri. Ternyata kok dia nggak suka ya? Ternyata dia nggak suka guys ya? Kita diambil enggak? Hah? Ini jangan aku yang ngambil aja. Oke guys. Kok dia nggak suka sih guys? Manja ya? Ada... Mana aja ya. Iya, kira aku tuh dia suka-suka aja ya. Ternyata nggak juga ya guys ya. Mana? Kalau itu mau dia. Dia makan dulu Jerman ya. Oke guys, kita coba. Trauma jangan-jangan dia, trauma jangan. Oh guys, itu makan langsung ya. Emang dia kesukaannya Jerman sih, setauku ya. Dengan kesadaran penuh ya guys ya. Dia lebih suka Jerman. Tapi jadi Ini bagus ya. Iya jadi bagus itu ya dibandingkan putih ya. Soalnya kalau hitam tuh ya, kan kemarin kan warnanya kan cerah karena emang dia kan tanknya warna biru ya guys ya. Pokoknya cerah lah tanknya ya. Ini kalau misalnya warna hitam, si serat-serat batiknya jadi kelihatan banget guys tuh ya. Terutama di bagian pipinya tuh guys. Jadi kayak ada bercak-bercak ya, seperti batik ya. Ini bagus. Tinggal kita gedein aja sih ini. Cuman kalau pakai Jerman mah kayaknya lama deh gedenya. Kayak harus pakai yang daging gitu loh. Apa ya? Ikan dia bener nggak suka ya ikan ya? Ikan itu yang tadi kakak doang. Kalau ikan-ikan pekot, Ikan mas, komet itu suka dia. Oh suka ya, kalau ikan komet suka ya. Mungkin itu ikan laut kali. Kodok mah dia demen banget ya. Wih, gila guys. cicak. Udah saya coba. Cicak udah ada nggak cicak? Ada cicak gede di situ. Gini udah Ada cicaknya, cicak toke ya guys ya. Cicaknya gede ya guys. Wow, gila ya. Aku masih mitesin ini kak. Itu kayak keong kecil gitu. Oh iya, ini ada keong-keong kecil nih kayak semacam keong-keong hama gitu guys. Enak ditesnya kak. Dipitesin tapi tetap aja dia mau banyak ya. Iya. Guys, buat teman-teman yang mau adopsi baby sulcata ya, seperti ini ya guys, teman-teman bisa dapatkan di Pet Guys, karena kita akan menyediakan sulcata-sulcata yang sehat dan juga gemuk-gemuk ya guys ya, gemoy-gemoy seperti ini ya. Tuh guys, makannya juga lancar, di mulutnya aja masih ada sayur-sayuran ya guys ya. Dan aku dulu juga ya pelihara kumkum yang udah segede ini sekarang ya guys ya. Dulu tuh dari sekecil ini guys, dan sensasi membesarkannya tuh bener-bener membahagiakan banget. Nih guys, untuk beberapa sampel sulcata-sulcatanya ya. Lucu banget ya guys. Kumkum aja suka ngeliatin ya. Apa sih Kum? Ini kamu versi dulu Kum. Waduh guys ya, nggak terima dia guys, didorong-dorong ya. Ya udahlah, baby sulcatanya dia bawa ke sana. Juga nggak tahu kenapa. Pokoknya buat teman-teman yang lagi cari baby sulcata ya, teman-teman bisa langsung aja cek di deskripsi dan juga pin komentar guys. Jangan lupa juga buat follow semua sosial medianya Pet Guys ya guys ya, mulai dari Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya guys. Thank you.
Sekarang kita lagi ngambil dulu sidatnya ya. Iya. BTW dilanjutin dulu sama saya ini soalnya. Iya. Jadi sidatnya lagi diambil Mas ya? Iya. Soalnya Aman? tadi kakak ada keperluan. Iya, tadi kakak ada keperluan jadi kita ambil alih dulu channelnya. Tuh, sidatnya berubah ya, warnanya ya, jadi putih banget loh. Sumpah. Ini kenapa Mas ya? Berasanya dari hitam legam loh. Menyesuaikan tempatnya kali. Wah, sesuai dugaan guys, itu pasti lompat dulu dia. Emang dia sehat ya Mas ya? Sehat. Dia tuh makanan aslinya apa sih Mas di sini Mas? Kebanyakan sih ayam sih konsumsinya sama ikan. Ikan komet. Oh, ikan-ikan ini, ikan-ikan anak-anak ikan itu kan. Tapi lihat deh, lihat dari badannya, ini wah semok banget ini guys, sumpah. Lihat, ini semok banget badannya, aduh. Tuh, lihat. Mantap. Wah, ini bukan penyiksaan guys, tapi bingung gimana ini soalnya besar banget. Lihat. Kenapa ini tuh pipanya mana ada ya? Udah, ini aja lo. Nah, ini kita lagi ambil dulu sebentar nih ya. Gitu. Tuh. Ini tapi sementara di sini aman kan Mas ya tadi ya? Lumayan sih, tapi aku takutnya dia dibully aja. Ya kan kalau di kolam ini tuh kayak seperti kebiasaan aja sih, kayak setiap ada makhluk baru itu biasanya ada salam olahraga aja dulu gitu ya. Kayak kemarin kan si Toman. bukan iya si Toman terus si Kanmas itu kan kemarin ada sempat salam olahraga dulu. Kita takutnya kalau nggak survive ya takutnya kenapa karena ini apa hewan kesayangan kakak. Sebenarnya juga disayang sih tapi ini jarang-jarang aja. Oke langsung aja Mas lah. Ya ini emang susah ya, ini bukan settingnya tapi emang beneran susah. Lihat Mas aja bebas aja nih tuh. Oke, sekarang si sidatnya udah masuk guys ya. Tadi ribuh Mas ya, masukin ini sumpah deh. Ini tadi udah besar, licin, nggak bisa bergerak. Sekarang keadaan sidatnya sih alhamdulillah setelah hampir 2 jam tadi ya. Iya. Sekitar 2 jam di kolam sih nggak ada apa-apa guys ya. Tapi ini tadi kan masih sementara, kita masih belum tahu nih. Sesuai teman-teman di kolom komentar ini sidatnya mau dimasukin apa enggak di kolam secara permanen. Tapi for all tadi 2 jam sih aman-aman aja tuh guys, bisa dilihat nggak ada luka-lukanya sama sekali, aman. Ya mungkin stres sedikit sih tuh, dia lagi buang lendir tadi. Soalnya ya karena tadi sedikit kesalahan jadi ya begitulah. Makanya sekarang mungkin kita lagi rehatkan sejenak. Mungkin nanti video ini bakal dilanjut lagi sama Kak Iqbal. Oke guys, jadi ini untuk kondisi sidatnya ya. Sepertinya sih dia lebih nyaman ya guys ya. Sama aja sih. Kalau sebagai sidat sepertinya dia sama saja ya guys ya. Cuman ya terlihat lebih estetik lah ya guys. Kalau menurut gue ya. Dan ini kita coba buat kasih makan ikan-ikan ya guys. Biasa kita hand feeding guys ya si sidatnya. Ini kemarin mindahinnya bukan sama aku ya ini ya. Sama Vali sama Mas Ali ya kemarin ya. Nangkepnya susah nggak kemarin? Enggak sih Kak. Di video ini nggak pas nangkepnya? Di video ini. Yang nangkep Mas Ali berarti? Mas Ali. Oh mantap. Sendirian ya guys. Licin Nih. nggak sumpah? Licin nih coba dia mau makan masih di sini di tempat baru nih. Tuh, guys. Oh makan-makan aja sih guys. Langsung dituin ya kalau sama dia mah ya. Memang begitu lah guys ya. Tipe-tipe persidat-sidatan ini. Ya makan lagi dat. Kemarin dikasih nama siapa ya dia ya? Belum dikasih nama ya guys. Kasih nama dong guys. Atau mungkin udah aku lupa ya. Aku juga lupa ya guys ya. Mau nggak? Dia kayaknya nggak begitu demen sih sama ini. Ya guys. Nggak begitu demen dia guys. Dia lebih demen sama ikan-ikan air tawar kayaknya ya. Jadi ada yang bilang katanya sidat ini tuh breedingnya tuh masih ini guys, breeding di alamnya tuh masih belum ada yang tahu. Maksudnya kayak masih misterius gitu guys ya. Ilmuwan pun bingung kapan dia breeding kayak gitu tuh nggak tahu. Pokoknya dia kalau misalnya udah usia matang, nanti dia bakal ke laut katanya guys. Buat breeding nanti anak-anaknya juga bakal netasnya di laut katanya. Tapi nggak tahu ya sidat jenis ini atau bukan sidat jenis ini ya guys ya. Yang pasti seperti itulah guys. Dia masih belum mau ternyata ya. Memang cuma makan satu doang. Atau mungkin udah dikasih makan, aku juga kurang tahu ya guys. Kita coba trigger dia buat jalan ya, buat dia berenang ya guys ya. Nih kira-kira dia kalau berenang, kok dia mah nyaman banget di situ ya. Ini perutnya aku di, ya ampun guys, ini udah mager parah, sidatnya guys. Sudah tidak ada upaya apa-apa. Ini juga gigit juga udah enggak, dia udah males ya guys ya. Oh ini E-nya ya, ini E-nya guys. Waduh, gila.
Wah, hancur kayaknya. Ntar ya kita sifon aja ya guys ya. Kasih ke dia ya. Jadi guys, ini untuk sidatnya dia sudah lumayan nyaman sih di sini ya. Kalau aku sih oke banget sih guys ya sama sidat ini. Tinggal kita apain ya? Udah sih. Karena sidat ini kan memang kita kan taruhnya soliter ya guys. Jadi kalau misalnya kita kasih temen pun nama dia bakal dimakan. Cuman kalau misalnya untuk beberapa temen nih kayak ikan komet gitu kan pernah kita masukin ke sini ya guys ya. Ya nggak langsung dimakan sih. Cuman gak lama habis juga gitu kan ikan komet atau ikan-ikan apapun itu juga pernah guys ya. Dan sidat ini juga sebenarnya sih potensial buat lompat ya. Makanya sama kita ditutup guys. Tapi ini tuh sebenarnya tutupnya juga cuman sekedar doang ya. Dia lompat juga masih bisa guys ya. Tapi sejauh ini nggak pernah ada keinginan lompat sih dia. Aman-aman aja, nggak pernah lompat, nggak pernah ada problem apa-apa ya. Paling-paling kalau misalnya kita pindahin kayak kemarin aja ya, dia berusaha buat lompat ya guys ya. Karena memang ya seperti itulah guys kelakuan dia ya. Kayak gitu sih. Kandang terdekat sama sidat sih kandang ayam ya. Ini ayamnya kita belum ada tambahan lagi guys ya. Karena memang sudah cukup ya. Aku cuman dasar penasaran doang guys ya ayam ini ya. Dan andai kata ayamnya sudah seperti ini ya udah kita sudahi breeding ayamnya ya. Karena emang di sini juga kita nggak ada tempat yang proper kalau misalnya untuk banyak ayam guys. Ini juga ayamnya kalau misalnya udah agak gede nih kayak ayam cemani ini kan udah agak gede. Dulu tuh ayam cemani aku yang ada di atas tuh beli segede ini guys. Ini kan udah agak gede nih. Kemungkinan sama kita bakal ditaruh di atas kalau udah gede. Nah kalau yang kecil-kecil kayak yang di belakang sih nggak apa-apa ya, kita taruh aja dulu di sini supaya tetap hangat guys. Ini lampu hangat sih biar dia enak aja gitu guys ya, biar dia hangat, biar dia tidak mati kedinginan guys. Karena untuk beberapa jenis kayak kemarin nih, kalau teman-teman ingat kan aku kan sempat ke rumah Dokter Noval ya. Kan kita kan bawa ayam Brahma ya. Itu udah dirawat sedemikian rupa pun sama kita tetap meninggal guys ya. Aku juga udah bilang ya ke ayahnya Dokter Noval yang kemarin ya, si ayam Brahmanya meninggal. Dan tau gak kata dia apa? Ternyata memang ayam Brahma kecilnya gampang mati guys ya. Jadi pada meninggal. Di sana juga banyak yang meninggal ayam Brahma. Nah kalau untuk ayam-ayam yang lain malah lebih kuat. Khususnya ayam Brahma katanya kalau masih kecil dia gampang meninggal. Karena apa gitu? Alasannya tuh ada ilmiahnya guys ya. Cuman karena terlalu rumit ya, jadi aku lupa ya alasannya. Pokoknya ada alasan ilmiahnya. Kalau nggak salah sih pencernaannya dia belum stabil atau gimana gitu lah. Pokoknya masalah di pencernaan dia meninggal kayak gitu. Jadi kalau untuk ayam Brahma sih katanya disarankannya dipeliharanya ukurannya jangan yang kecil-kecil banget katanya guys, yang udah agak gede. Karena kalau udah gede, agak gede katanya ada sistem pencernaannya yang berubah gitu loh guys. Intinya jadi lebih oke lah ya untuk dipelihara kayak gitu sih guys. Oke lah guys, jadi cuman segitu aja mungkin ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Intinya si sidat di sini sudah aman, sudah nyaman, sudah tidak ada permasalahan apa-apa lagi dan sudah estetik juga. Mungkin untuk batu-batuannya di sebelah sana masih kosong, sama kita ntar tinggal diratain aja. Sisanya udah top markotop guys kayak gitu ya. Paling nitip aja ke teman-teman, mau dinamain siapa sidatnya bisa tulis di kolom komentar guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.